Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tresia Monica Konstalewar dengan NIM 201134155 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anak slow learner dan karakteristik umum anak dengan keterbatasan slow learner. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Floriani De Paula Tada dengan NIM 201134147 dari kelas 5C. Saya akan menjelaskan tentang penyebab anak slow learner atau lamban belajar. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku kelas 3I Dina Ratri Primativa dengan NIM 201134158 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih penanganan dan bagaimana cara menghadapi anak dengan keterbatasan slow learner. Mari belajar. Baik, di sini kami akan membahas materi anak berkebutuhan khusus kategori slow learner atau lamban belajar. Slow learner atau lamban belajar merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan peserta didik yang memiliki kemampuan untuk mempelajari keterampilan akademis, namun dengan kecepatan dan kedalaman di bawah rata-rata anak seusianya. Nah, anak dengan permasalahan ini biasanya memiliki taraf intelektual yang rendah karena ia mengalami kesulitan dalam memahami serta mengikuti pelajaran di sekolah. Tidak hanya kemampuan akademiknya yang terbatas, kemampuan koordinasi seperti kesulitan menggunakan alat tulis, olahraga, atau mengenakan pakaian juga terkadang kurang. Nah, jadi dapat diartikan bahwa slow learner atau lamban belajar adalah kelambanan dalam proses belajar sehingga peserta didik ini mengalami kesulitan dan ia membutuhkan waktu yang relatif lama dibandingkan kelompok peserta didik lainnya yang memiliki taraf intelektual yang relatif sama. Selanjutnya, karakteristik anak lamban belajar. Nah, berikut ada beberapa ciri-ciri umum anak lamban belajar, yaitu yang pertama, secara fisik. Nah, pada bagian pertama ini, kita dapat melakukan pengamatan yang dilakukan dengan melihat sebab-sebab kesulitan anak dalam belajar. Contohnya mungkin dalam keadaan fisiknya seperti dia mengalami kesulitan dalam penglihatan, pembicaraan, atau intensitas pendengaran, dan lain sebagainya. Kemudian, ciri-ciri umum yang kedua, perkembangan mental. Nah, perkembangan mental ini dipengaruhi oleh perkembangan fisik anak. Nah, beberapa sebab kelemahan perkembangan mental adalah contohnya seperti pernah menderita luka sebelum dan sesudah melahirkan, mungkin pendarahan dalam kandungan, luka bagian otak karena kekurangan oksigen saat melahirkan, dan yang lainnya. Kemudian, ciri umum yang ketiga yaitu perkembangan intelektual. Nah, perkembangan intelektual ini dipengaruhi oleh perkembangan mental. Jadi IQ anak lamban belajar ini berkisar antara 70 sampai 89 dan masih bisa dididik sesuai dengan kemampuannya. Ciri umum yang keempat yaitu sosial. Nah, berdasarkan penelitian, peserta didik yang lamban belajar itu lebih banyak berasal dari ekonomi lemah dan terkadang juga akibat dari rendahnya pendidikan orang tuanya. Ciri umum yang kelima yaitu perkembangan kepribadian. Nah, terkadang kesulitan belajar ini merupakan gejala emosional ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, prestasi rendah menyebabkan anak tidak dapat berkonsentrasi dalam belajar. Nah, kemudian yang keenam yaitu proses belajar yang dilakukan. Jadi, dari proses belajar yang dilakukan oleh anak yang lamban belajar ini cenderung dia lamban dalam mengamati dan bereaksi terhadap lingkungan sekitar, seperti kurang bernafsu melakukan penelitian terhadap hal-hal baru di lingkungannya, kemudian tidak banyak mengajukan pertanyaan, kurang memperhatikan pertanyaan dan tugas yang diberikan oleh guru, kemudian dia kesulitan dalam menggunakan hafalan,
dari logikanya dan juga tidak mampu menggunakan cara-cara tertentu dalam belajar dan juga kurang lancar dalam berbicara dan lain sebagainya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penyebab lambat belajar atau slow learner. Jadi para ahli menyebutkan bahwa lamban belajar pada usia anak tuh bisa terjadi karena yang pertama ada faktor biokimia yang telah merusak otaknya. Nah, misalnya saat pewarna pada makanan, pencemaran lingkungan, gizi yang tidak memadai, dan pengaruh-pengaruh psikologis dan sosial yang mempengaruhi perkembangan anak. Yang kedua, ada faktor eksternal, itu seperti strategi pembelajaran yang salah atau kurang tepat di mana penguatan tidak dapat termotivasi anak. Yang ketiga, ada faktor lingkungan seperti nutrisi, kesehatan, kualitas stimulasi, iklim emosional dalam keluarga juga berpengaruh. Yang keempat, ada status ekonomi keluarga yang tidak dapat menjadi penyebab utama, namun turut andil dalam perkembangan kognitif anak. Yang kelima, ada faktor genetik. Tetap memiliki pengaruh, namun tidak sekuat faktor lingkungan dan faktor eksternal. Berikut kita melihat bagaimana pendapat para ahli yang lain tentang penyebab slow learner ini. Yang pertama, itu salah satu penyebabnya adalah poverty. Itu kondisi sosial ekonomi yang disinyalir berperan dalam pembentukan kognitif anak. Asumsinya, ketika anak tumbuh besar dalam lingkungan yang tidak memadai seperti kemiskinan, maka ada kemungkinan anak mengalami kekurangan nutrisi yang dibutuhkan sehingga menimbulkan permasalahan dalam belajar. Meskipun demikian, beberapa penelitian membuktikan bahwa tidak semua anak yang tumbuh dalam keluarga miskin akan selalu mengalami lamban belajar. Ketercukupan nutrisilah yang dapat mempengaruhi lebih kuat dibandingkan kemiskinan. Yang kedua, ada intelligence of family member. Jadi, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika keluarga mengalami permasalahan kognitif, ada kemungkinan juga anak akan mengalami serupa, sebab tidak ada kebiasaan belajar dan jawaban yang memuaskan dari keluarga ketika anak bertanya. Nah, namun tidak semua keluarga dengan kognitif rendah menghasilkan anak yang kognitif rendah pula. Motivasi, kesadaran, dan tekad keluarga untuk menjadikan anak lebih baik juga dapat mengurangi potensi anak berpengalaman lamban belajar. Yang ketiga, ada emotional factor. Jadi, permasalahan emosi. Emosi itu tidak stabil menjadi salah satu pemicu lamban belajar, di mana anak menjadi sulit menerima materi karena kondisi emosi yang mudah berubah. Jadi ini perlu dikaitkan dengan ADHD atau tipe anak berkebutuhan khusus yang lain. Yang keempat, ada personal factor. Jadi di antara beberapa penyebab yang dialami oleh lamban belajar di atas, yang tadi, faktor personal merupakan faktor yang paling memungkinkan sebagai penyebab yang paling utama. Faktor personal ini meliputi kondisi fisik anak seperti struktur otak maupun kondisi fisik lainnya, misalnya pendengaran bermasalah dan sebagainya. Oke. Jadi begitu tentang penyebab lamban belajar. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penanganan untuk siswa-siswa yang mengalami slow learner. Jadi, penanganan anak slow learner itu harus memperhatikan minat, gaya belajar, serta batas-batas kemampuan yang dimiliki oleh anak slow learner. Nah, untuk tekniknya sendiri bisa menggunakan remedial teaching atau pengulangan. Biasanya siswa itu kan akan mendapatkan remedial jika anak tersebut tidak mencapai nilai rata-rata ya. Nah, remedial teaching ini juga bisa diimplementasikan kepada anak slow learner dengan memperhatikan berbagai aspek. Yang pertama, harus paham bahwa anak dengan slow learner itu membutuhkan waktu yang lebih lama untuk belajar daripada siswa lainnya dan membutuhkan pengulangan yang lebih daripada siswa pada umumnya. Terus yang kedua, kita harus menyederhanakan kalimat instruksi yang kita berikan kepada anak slow learner. Jadi bisa saja instruksi yang kita berikan kepada anak biasanya itu berbeda dengan anak slow learner. Instruksi yang diberikan kepada anak slow learner harus lebih sederhana dan kita juga harus memastikan bahwa anak itu paham akan instruksi dan kalimat-kalimat yang kita berikan. Yang ketiga, kita harus membangun pemahaman dasar terhadap siswa slow learner. Yang keempat, kita bisa menggunakan pendekatan multisensori dengan instruksi-instruksi visual. Jadi, mengurangi instruksi-instruksi yang berbentuk verbal. Yang kelima, kita harus memahami model belajar dari anak tersebut. Apakah anak tersebut masuk ke auditori, masuk ke visual, atau ke kinestetik.
Yang keenam, mengikut sertakan anak slow learner dalam kegiatan tutorial secara privat. Lalu yang ketujuh, memberi tugas kepada anak slow learner dengan instruksi yang terstruktur dan konkret. Lalu yang kedelapan, mendorong anak untuk mengikuti kegiatan yang memungkinkan dia untuk berhasil sehingga dia memiliki pengalaman keberhasilan itu dan menambah semangat serta motivasi belajarnya dan bisa menambah kepercayaan diri anak ketika dia sudah berhasil mengikuti kegiatan tersebut. Nah, ada beberapa media yang bisa digunakan untuk melatih kemampuan pada anak slow learner. Bisa saja menggunakan papan penjumlahan dan pengurangan, lalu ada dia bangun ruang dan pecahan. Setelah itu ada media konkret untuk operasi hitung. Ada juga media-media yang lain yang bisa digunakan untuk pembelajaran anak dengan slow learner.